Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah, atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita, kehidupan kita yang fana ini, ilmu dan kesehatan jasmani dan rohani yang kita alami dan nikmati saat ini. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah, Tuhan yang maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diutus untuk menegaskan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya juga menyatakan hal yang sama, la ilaha illallah, la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang telah hadir pada hari ini, dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memfasilitasi kita tempat ruang yang nyaman untuk tadarus Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bercerita tentang kebenaran Allah. Adakah Tuhan? Karena ada orang menganut Tuhan itu tidak ada, yang dikenal dengan ateis. Ada pula sekarang ajaran baru bahwa Tuhan itu ada, tapi agama tidak bisa diyakini. Namanya agnotis ya, yaitu aliran yang mengatakan yang penting Tuhan ada, tapi saya tak percaya dengan Islam, tak percaya dengan Kristen, Yahudi, Buddha. Ini pemecah belah umat manusia. Tuhan tidak punya agama, kata dia. Maka hari ini kita membahas, dan ini telah dibahas 14 abad yang lalu, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan punya aturan main, dan Tuhan itu menetapkan bahwa agama yang diridhoinya hanya Islam, dan Islam ini adalah agama universal, bukan dibawa oleh Nabi Muhammad semata, tapi juga sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Firman Allah, innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Islam itu adalah Islamnya Nabi Adam, Islamnya Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Nabi Musa pun membawa risalah Islam, Nabi Isa pun membawa risalah Islam, Nabi Muhammad pun membawa risalah Islam, karena seluruh nabi membawa pesan yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih jelasnya, bagaimana Tuhan itu ada, dan Tuhan yang ada itu yang benar adalah Allah, dan dia masih dalam jalur agama, menetapkan agama yang diridhoinya, yaitu Islam. Ini adalah cerita bagian kedua. Di antara bukti kebenaran Allah di bagian kedua ini, bahwa langit yang kokoh ada tanpa atap, bukti bahwa Allah itu ada. Dan kita yang beriman ini harusnya semangat untuk bertuhan dan beriman. Jangan sekedar hangat-hangat tahi ayam gitu, jangan sekedar bahasa lainnya, hangat-hangat tahi ayam itu hari ini semangat, nanti malas gitu ya kan. Waktu berdakwah semangat, nanti lepas itu malas. Di masjid semangat, lepas itu tak semangat lagi. Ini akhirnya lama-lama bisa luntur, dan akhirnya lama-lama iman pun hilang, berakhir dengan kekafiran. Nauzubillah min zalik. Sunnatullah menetapkan kesombongan, kejahatan pasti binasa dan lenyap. Untuk lebih jelasnya apa yang akan kita bahas, mari kita baca 3 ayat ini. Kita mulakan dari ta'awuz.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makrus sayyi wa la yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Shadaqallahul azim. Ayat ini mengatakan bahwa aturan main Allah, ayat terakhir ini mengatakan bahwa aturan main Allah itu tetap apa? Bahwa Allah adalah Tuhan yang benar. Tetap apa? Bahwa Allah yang benar itu, kenapa kita menuhani Allah? Karena Dia adalah Tuhan yang maha mengetahui, dan kita manusia sebagai asisten wakil Allah. Sehebat apapun Rasul, sekaliber Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Musa, gak akan mungkin jadi Tuhan. Clear saya rasa itu. Sehebat apapun malaikat yang dikenal dengan Jibril ataupun Roh Kudus, tak akan mungkin jadi Tuhan. Mereka adalah asisten, wakil, rasulun, utusan Allah dalam bentuk malaikat atau dalam bentuk manusia. Clear, jelas di situ. Yang namanya Tuhan, la ilaha illallah. Apa kelebihan Tuhan itu? Tuhan itu adalah pencipta. Maka tunjukkan siapa pencipta selain Allah. Aruni maza khalaqu minal ardi. Ini pertemuan kita yang lalu. Dan semua ini peraturannya tetap. Terkadang kepengurusan itu bisa berubah. Ganti pengurus, ganti pimpinan, ganti gaya. Pak Jokowi punya gaya, Pak SBY punya gaya, Pak Harto punya gaya. Alam raya ini peraturannya tetap karena Tuhannya tetap, tak berganti-ganti. Itulah kata Allah, tidak ada perubahan dalam sunnatullah. Matahari terbit tetap dari timur, tenggelam di barat. Siapapun presidennya, tetap saja Tuhan menetapkan matahari tak akan mungkin terbit dari barat. Kalau dari barat, kiamatlah itu namanya. Inilah dia diantara sunnatullah, Allah lah yang menciptakan itu. Sehebat apapun manusia, dia bukan pencipta, dia bukan Tuhan, dia wakil Allah. Sehebat apapun pengetahuan manusia, terbatas. Siapapun itu, Einstein sekalipun, dia tak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak, tak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Sepintar apapun profesor itu, tak bisa menentukan, gak usahlah dalam hati. Yang sudah pasti saja, tanggal lahir bapak-bapak ini, siapa yang tahu? Profesor mana yang tahu? Tanggal lahirnya. Nah, saya pun tak tahu, ya kan? Mungkin tahu semua jemaah ini nama satu sama yang lain, tapi tanggal lahirnya belum tentu semua tahu. Sesederhana itu. Gak layak jadi Tuhan lah kalau kayak gitu. Yang layak jadi Tuhan itu alimul ghaibi wasyahadah. Nah, itu cocoklah jadi Tuhan. Apa yang terbesit di dalam hati kita,
innahu alimum bizati sudur. Itu cocok jadi Tuhan. Cocok jadi Tuhan yang kita kenal namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan pertama ada 3, hari ini yang nomor 4-nya. Innallaha. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu namanya Allah. Apa kekuatan kehebatan dia nomor 4? Yumsikus samawati wal ardo antazula. Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Apa maksudnya? Langit itu misteri Bapak rupanya, ya kan? Sangka kita di atas itu langit. Kita sudah sampai naik pesawat. Masih ada juga di atas pesawat, padahal udah tinggi loh pesawat itu. Masih juga biru di atas. Padahal kita lihat di bumi ini, pesawat itu sudah sampai langit. Tapi rupanya pas kita naik pesawat dia itu di atas, masih ada langit lagi. Maka kata orang, di atas langit ada langit. Yang di bawah kita itu padahal sudah ada awan begitu putihnya kayak salju. Yang mana langit itu? Kayak mana sih langit itu? Apakah dia gumpalan warna biru? Bagaimana? Wallahu alam, ini misteri. Dan menariknya, ini tidak akan hilang. Nah, ini sunnatullah lah. Aturan main Allah yang keempat, tidur nyenyaklah wahai Ustadz Jainal, bapak-bapak, ibu-ibu, karena langit tak akan runtuh. Rumah kita bisa runtuh. Gempa nimpa kita, tapi langit tak runtuh. Kalau runtuh, kiamat. Bumi pun tak akan jatuh. Padahal bumi itu mengambang dia di udara. Dan hebatnya kaki kita ini nyecah, ada magnetnya, gravitasi bumi. Nggak terasa tapi kita ini boleh jadi di samping bumi kita ini. Jalan kita itu menyamping, ya kan? Ya kan? Khatulistiwa di samping bumi kita. Tapi kita merasa berdiri tegak di atas bumi. Lengket kaki kita ini, lengket kayak magnet. Cantik itu, luar biasa itu. Kemanapun kita jalan tetap lengket kaki kita. Keluar dari atmosfer, baru terbanglah kita kayak capung, kayak apa? Kayak kapas. Siapa yang ciptakan itu? Yang yumsik itu siapa tuh? Yang membuat kita terlengket di bumi, dan bumi itu gak akan keluar dari garis poros edarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, aku yang buat itu, aku Tuhan kalian, aku yang ngatur itu. Nah, ini termasuk sunnatullah lah ini. Ya, ada petir, ada guru, ada surat namanya dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd, antazula, gak akan lenyap kecuali kiamat. Wa inzalata in amsakahuma min ahadin inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Jika keduanya akan lenyap, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Artinya Allah mengatakan langit dan bumi suatu ketika akan hilang, akan kiamat, akan berganti dengan bumi dan langit yang lain. Jadi ada orang mengatakan yang mati itu penduduk bumi saja, sementara bumi yang langit itu nanti tetap sama. Di surga nanti kita akan kembali ke bumi, cuman suasananya sudah renovasi total. Tapi kata Allah tidak. Bagi Allah melenyapkan semua ini, mengganti planet baru dengan desain baru, itu bisa dan mudah. Ada manusia berpikir tidak, begitu banyak triliun-triliun planet, apakah yang lenyap cuma bumi saja, sementara triliunan planet tetap masih ada? Kalau hancur semua, untuk apa sih Allah menciptakan planet yang banyak tak terpakai? Menurut kita tak terpakai, tapi menurut Allah, Rabbana ma khalaqta hadza
batila. Tak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah yang planetnya lebih besar daripada matahari, yang dikenal dengan planet Antares, lebih besar daripada matahari, dan di atas Antares ada lagi lebih besar lagi. Dan itu menurut kita tak ada gunanya, tapi menurut Allah ada. Dan para saintis, cendekiawan yang berpikir tentang planet-planet ini tak ada kesimpulan kecuali kegaguman akan pencipta planet ini. Maka itu semua kembali kepada min ahadim min ba'dihi. Tidak ada satupun pencipta selain Allah, sama ada bumi ataupun langit. Kalau mau dilenyapkan, yang berkuasa melenyapkan itu tiada lain kecuali Allah. Tapi luar biasa menariknya setelah cerita langit dan bumi dengan secara kelebihan dan keunikannya. Nah, kalau saya nggak begitu detail lah. Tapi kalau orang antariksa berbicara, orang Lapan, orang Boska, atau orang orang BRIN yang berbicara, yang pakar tentang langit, tentang bulan, tentang bintang, wah dahsyat luar biasa. Ustadz cukup sekedar tambah-tambah sedikit dari apa yang disebutkan dari Allah. Tapi menariknya kembali lagi firman Allah, innahu kana haliman ghafura. Udahlah, kalian tekuni itu nggak apa-apa, nggak kalian tekuni itu pun nggak apa-apa. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, hebatnya aku ini menciptakan langit dengan segala guruh yang sekarang kita dengar ini, hujan yang luar biasa itu. Aku maha penyantun, maha pengampun. Itu yang perlu dipahami. Yang mentiku, yang merasa sok hebat, yang merasa sombong, angkuh, merasa besar, gak ada apa-apanya loh. Langit aja gak bisa dikuasai, bumi pun tak bisa dikuasai. Gak usah jauh-jauh, Pulau Sumatera pun penggalan kecil dari bumi tak bisa kita kuasai. Gak usah Pulau Sumatera, Sumatera Utara, gak usah Sumatera Utara, Kota Medan pun gak semua tanah milik kita, ya kan? Rumah kita berapa hektar sih? Ada rumah kita 1 hektar. Gak usah ceritalah kalau kayak gitu kata Allah. Gak usah ceritalah, gak usah sok hebat lah katanya. Rupanya yang kalian miliki itu tak ada apa-apanya katanya. Udah, kalau salah mohon ampun aja. Nah, kata Allah, ghafuro, aku maha pengampun. Keep kalem kata orang, santai saja bro katanya, ya kan. Aku maha penyantun, walaupun aku Tuhan maha kuasa, aku pun gak arogan. Itu kata Allah. Aku maha penyayang, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan. Aku sayang loh. Kalau masalah hebat-hebatan gak tertandingi, itu namanya Tuhan. Tuhan itu ya hebat lah. Jangan pernah berpikir awak lebih hebat dari Tuhan. Enggak. Inilah dia kebenaran Allah tadi. Itulah kebenaran Allah nomor 4. Dan Allah menunjukkan 4 sampel saja. Enggak usah didetailkan sampai jutaan dalil untuk mengatakan aku Tuhan yang maha hebat, maha benar, maha kuasa, maha mengetahui, maha pencipta. Enggak usah banyak-banyak, cukup 4 saja. Lihat langit dengan keunikannya sekarang ini. Ini kerja langit. Yang hebatnya kalau kita naik pesawat, kita lihat di mana si petir itu. Cabangnya, kalau pohon kan ada cabangnya, ada rantingnya. Petir itu di mana itu? Unik cerita langit. Dan kita nggak usah cerita langit lah. Yang diminta oleh Allah banyak-banyak berbuat baik. Kalau salah Allah ampuni, dan jadilah manusia yang penuh santun, haliman kata Allah. Aku maha penyantun. Itu yang penting. Dari pemahaman kita tentang Tuhan, bukan akhirnya menyalah-nyalahkan orang walaupun mungkin selain Islam itu salah. Tapi yang terpenting dari pengetahuan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang maha benar apa? Menjadi manusia yang santun, menjadi manusia yang pemaaf. Nah, itu dia uniknya Islam. Terkadang kita terpancing, termotivasi dengan orang yang menyepelekan Al-Quran, menendang Al-Quran, meminjak Al-Quran, membakar, mengoyakkan Al-Quran. Kita terpancing.
Padahal Allah mengatakan, jadilah mukmin yang penyantun dan pemaaf, karena aku Tuhan Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Kenapa? Kalau Allah mau jewer itu orang, sangat mudah loh. Dia sombong, dia angkuh, dia congkak dengan mempermainkan ayat suci Al-Quran, Allah biarkan. Bukan karena Allah tak bisa membalas dia. Orang yang seperti itu, dia sendiri mempermalukan dirinya loh. Jangankan kitab suci, buku apapun ditendang-tendang tak baik. Tak baik. Masa buku ditendang-tendang kayak gitu? Kalau tak suka baca ya udahlah. Kita masih menghormati buku apapun itu. Ini yang pertama. Sekali-kali akan terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari makhluk-makhluknya itu. Jadi kesalahan kita, kejahatan, kemaksiatan itu diakui oleh Allah, tapi dia tidak menghukum setiap kesalahan kecil. Salah satu sifat kasih sayangnya ialah kesabaran dan pengampunan yang tidak putus-putusnya. Haliman ghafura. Lihat di langit nih ha. Langit yang kokoh tanpa atap, bukti kuasa Allah. Wah, cantik betul tuh langit. Cantik. Yang kedua, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nazirun la yakunanna ahda min ihdal umam. Mereka bersumpah, inilah manusia. Manusia yang normal, yang wajar, setelah mengetahui saya bukan Tuhan, di sana ada Tuhan, maka dia akan bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Oh my God, kata dia. Jadi dimanapun, oh my God, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Jadi teriak manusia, kata Pak Quraisy itu, sebenarnya lagi memanggil nama Tuhan. Gitu ya kan. Itu adalah panggilan Allah. Allah alif lam lam ha. Hu Allah, lahu, lillah, Allah. Jadi terikat kita sebenarnya secara tidak langsung, mulut kita itu mengungkapkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluh kepada Tuhan secara naluri, kata Pak Quraisy Shihab dalam sebuah pidato ceramahnya. Wa aqsamu billahi jahda aimanim la in ja'ahum nazirun la yakunanna ahda min ihdal umam. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka suatu pemberi peringatan, para rasul, para mubalik, para dai, para ustadz, para penceramah, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Jadi terkadang ada orang ingin baik karena tahu dia ada Tuhan, sehingga dia ingin dapat hidayah. Aku ingin belajar agama. Ada terkadang kita secara individu, otak waras, pikiran lagi normal, belajar agamalah. Saya udah mau mati nih, tambah lama tambah sedikit kawan yang tersisa. Suatu ketika saya pula yang mati, belajar agamalah. Ini seperti itu ini, ya kan? Falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufura. Tapi begitu datang ustadz, mubalik, penceramah, nabi, rasul pada masa itu, nampaknya capek juga beragama ini, ya Allah. Ada sholat, ada bayar zakat, ada puasa, naik haji, berbuat baik. Aduh, nampaknya enak gak bertuhan lagi lah. Ini godaan cobaan. Manusia mengalami seperti itu berkali-kali. Jadi di dalam hati kita ada sentuhan-sentuhan kecil untuk mengatakan dunia ini ada Tuhan, dan Tuhan itu haruslah esa, dan Tuhan yang esa yang benar itu dapat pada ajaran Islam. Aku mau masuk Islam. Tapi kulihat orang Islamnya jorok-jorok, orang Islamnya begaduh. Maka kata orang yang mau masuk Islam itu, jangan kau lihat orang Islamnya, tapi kau lihat ajaran Islamnya. Karena orang Islam tidak mencerminkan Islam sesungguhnya.
Tapi lihatlah ajaran Islam, bandingkan dengan ajaran kita, maka ajaran Islam adalah yang terbaik. Ketuhanannya sempurna. Tuhan itu esa, tidak dua, tidak tiga. Itu ajaran yang benar. Islam itu melalui Al-Quran mengajarkan kebaikan. Islam tidak pernah mengajarkan keburukan. Islam melarang miras. Dimanapun dan kapanpun, agama, negara yang benar melarang miras. Tapi ada agama yang tidak melarang minuman keras. Islam menganjurkan pernikahan, melarang perzinahan. Nikah dengan satu istri, dua istri selama itu nikah halal. Dunia mengatakan perselingkuhan itu boleh. Di mana-mana tak ada baiknya perselingkuhan, perzinahan. Maka ini sudah benar. Dan dia berpikir Islam itu sudah benar. Nazir membawa peringatkan bahwa di sana ada surga, ada neraka, sudah benar. Tapi begitu berkawan dengan orang yang salah, pergaulan yang bebas, dunia yang serba gemerlap, mazadahum illa nufuro. Terkadang terjadi pada diri saya, terkadang terjadi pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita pernah mengalami turbulensi itu, naik turun iman. Jangan bilang Ustadz Jainal itu stabil, bagus imannya. Ini bapak lihat karena saya lagi tausiah, ya kan? Tapi itulah dia manusia. Terkadang kita berada pada titik nadir. Terkadang kita sampai berpikir ya udahlah gak usah sholat. Tapi alhamdulillah kita kembali ngaji. Maka saya senang sekali ada ngaji ini. Karena apa? Introspeksi diri saya. Bertambah iman kita. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika kita turbulensi, jatuh pada titik nadir di bawah, jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari orang-orang baik, los itu. Seperti pesawat yang jatuh gitu. Alhamdulillah hidup lagi, naik dia. Ini jatuh jatuh sampai ke bawah. Habis, karam. Iman kita bisa begitu. Pertama kali sholat sudah mulai longgar. Habis itu sholat sudah mulai tak dilakukan. Habis itu sudah tidak merasa penting dengan sholat. Masjid jauh, Quran jauh, ketemu dengan orang baik menghindar. Cukup syarat lah itu. Inilah disebutkan oleh Allah, mazadahum illa nufuro. Kafir lebih banyak menyalahkan orang lain. Akhirnya akhirnya jadi kafir. Nauzubillah. Kalau udah kayak gitu semualah salah. Masuk neraka ini gara-gara ayahku, gara-gara makku, gara-gara kawanku, semua gara-gara BKM pula disalahkan. Nah, gara-gara tetanggaku, gara-gara kucing pun jadi salah. Semua salah. Aku ini sebenarnya orang baik, tapi kenapa pilih jauh dari Tuhan? Tapi bila dia sudah kehilangan alasan, dia bukan akan makin dekat, malah akan bertambah jauh dari Islam dan kebenaran. Tetap saja pilihan ada di kita. Nah, inilah dia kesimpulan yang penting dari 4 kekuasaan Allah tadi. Dan Allah adalah benar Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Ia. Jangan berprinsip hangat-hangat tai ayam. Apa bahasa kitanya lah itu? Nah, yang penting kalau sudah pegang Islam itu peganglah. Nggak ngaji itu sesuatu. Wah, dunia ini godaannya banyak Bapak. Kalau dulu godaannya TV zaman kita, sekarang godaannya HP. TV dulu pun jam 9 sudah terakhir, dunia dalam berita selesai. Acara terakhir lah itu ya. Masih hitam putih. Sekarang 24 jam. Tinggal mau buka apapun ada. Godaan untuk jadi kafir banyak sekali. Untuk jadi beriman pun banyak. Maka faiza faraghta fanshab, bekerja tuntas. Apabila kamu selesai dari satu urusan agama,
bekerja dengan sungguh-sungguhlah pada urusan agama yang lain. Jangan sampai kosong. Kosong setan masuk. Sekelas saya pun kosong setan bisa masuk loh. Sekelas bapak ibu jangan berpikir sudah jadi orang masjid aman. Enggak juga. Enggak akan ada kata aman kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati baru selesai. Terakhir, istikbaron fil ardi wa makrus sayyi. Apa alasan kita jauh dari Islam, jauh dari Tuhan, jauh dari Al-Quran? Sombong. Sudah kata Allah, kok nggak ada apa-apanya? Kok nggak ada apa-apanya? Tanah kau pun buatlah, kau punya tanah 1000 hektar. Belum sampai satu pulau Sumatera loh. Lautan pun nggak akan kau kuasai. Bumi nggak akan kau kuasai. Kok sombong pula? Maka kata Allah, awal biang kerok kita jauh dari Tuhan, sombong di bumi. Yang kedua, rencana yang jahat. Kenapa? Karena agama itu identik dengan kebaikan. Kalau kita ke masjid ini, karena kita orang baik. Kalau kita ke night club, kita copotlah topi ya kan? Ya kan? Mungkin nggak pakai lobby kita ke sana. Baju ini, pakai sarung. Pak Ustadz, ini bukan musola kata dia. Ini night club. Enggak, saya mau kayak gini. Ngapain Pak Ustadz kemari? Salah tempat katanya ya kan. Aku mau berbuat jahat. Janganlah kayak gini kalau mau berbuat jahat. Baju ini saja mengatakan malu berbuat jahat pakai baju ini. Ya kan? Ada orang berbuat jahat pakai baju kayak gini. Nanti kalau dia sudah di pengadilan, nah baru dia pakai baju kuku, ya kan? Itu dia. Pakai lobe dia di pengadilan. Ya kan? Minta syafaat lah, bukti bahwa dia orang baik. Maka wa makrus sayyi. Kenapa orang jauh dari Tuhan? Karena dia mau berbuat jahat. Malu dia kalau Tuhan tuh lihat. Jangankan Tuhan, ayahnya saja lihat dia buat maksiat malu. Alalana, ku kasih kau uang buat maksiat pula lah kau di kota Medan. Astagfirullahalazim. Emak ayahmu sana pungut sebutir-butir beras, dijadikan dari padi jadi beras, ditampi, dijual per biji, per kilo, per ton. Kau di sini habiskan uang buat maksiat. Ayahnya saja malu kalau lihat anaknya buat maksiat. Allah pun malu kalau lihat kita buat maksiat, dan kita pun malu kalau ketahuan ayah kita buat maksiat, dan kita pun malu kalau kita buat maksiat Allah tahu. Maka kata Allah, orang enggak bertuhan itu banyak karena banyak maksiatnya. Karena kita berbuat baik mengharapkan ridho Allah dan surga. Kita berbuat jahat mengharapkan neraka Allah. Ada enggak? Aku berbuat jahat biar masuk neraka. Ada orang kayak gitu. Ini yang sudah keblinger lah ini orang. Dan dia enggak mau mengatakan enggak ada itu surga, enggak ada itu neraka. Aku penjahat karena aku yakin Tuhan tak ada. Aku penjahat karena aku yakin neraka dan surga tak ada. Maka dia berani buat jahat. Maka sangat jelas kita mengambil kesimpulan agama itu menganjurkan kebaikan dan itu ada pada Islam. Jadi tidak semua agama yang menganjurkan kebaikan. Betul enggak? Karena ada agama lain yang membolehkan miras. Bahkan sekarang kita menemukan, dan mudah-mudahan hanya segelintir dari agama. Ada agama lain yang membolehkan LGBT. Islam masih sepakat apapun alirannya, tak ada yang membolehkan LGBT itu. Karena apa? Ini makrus sayyi. Wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Dan Allah mengatakan rencana jahat atau kejahatan itu sendiri tidak akan menimpa kecuali pelakunya. Barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terjerumus. Kita menzalimi orang lain, ujung-ujungnya kita yang sendiri yang terzalimi. Fal yanzuruna illa sunnatal awwalin.
itulah aturan main sejak zaman Nabi Adam. Apa aturan main sejak zaman Nabi Adam? Ya kembali lagi kepada awal cerita kita yang minggu lalu, bahwa Allah Tuhan Maha mengetahui, kita adalah wakil Allah. Dan yang ketiga apa tadi? Bahwa Allah Maha mengetahui, kita adalah wakil Allah. Dan kemudian Dia adalah pencipta, dan Dia menjadikan langit dan bumi ini punah pada masanya. Itu adalah sunnatullah yang abadi. Dan berikutnya bahwa jangan menjadi manusia yang pelin-pelan, karena yang pelin-pelan bisa berubah menjadi sesat dan menyesatkan. Awal dari kejauhan manusia dari Allah, aturan main Allah adalah kesombongan dan kejahatan. Jadi secara naluri manusia itu ada dan mengakui Tuhan. Hanya karena kesombongan diri dan kejahatan membuat dia jauh dari Tuhan. Itu aturan main Allah. Dan Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila." Tidak ada perubahan bagi Allah, dan tidak akan pula kita menemui penyimpangan dari ketentuan Allah. "Walan tajida li sunnatillahi tahwila." Dan Allah menegaskan itu sejak aturan main ini sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Kehendak manusia mungkin saja maju mundur atau menyimpang dari jalur, tapi kehendak Allah tetap selalu pada jalurnya, dan dengan cara apapun tidak akan dapat disimpangkan. Itulah aturan main Allah, sehingga Al-Quran menjadi kitab suci yang layak sejak diturunkan sampai hari kiamat. Kok kenapa kita baca Al-Quran? Ini kan sudah 14 abad yang lalu, Bapak. Dunia berubah begitu pesat dan majunya. Tapi tetap aturan main yang universal itu tidak pernah berubah. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Kita tahu siapa Tuhan kita dan bagaimana menyembahnya. Kita tahu kemana akhir hidup kita, dan kita tahu cara sampai kepadanya. Tuhan kita adalah Allah, dan akhir perjalanan ini adalah surga. Dan Al-Quran mengantar kita kepada surga itu. Ini adalah sunnatullah. Di antara sunnatullah juga menetapkan kesombongan dan kejahatan pasti binasa dan lenyap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah dia tausiah kita pada hari ini di 3 ayat terakhir dari pertemuan yang lalu, bahwa langit yang kokoh tanpa atap bukti kuasa Allah. Maka 2 kesimpulan penting: jangan pernah dalam beragama hangat-hangat tai ayam. Apa itu artinya? Semangatnya tidak full, semangatnya gantung, ya, tidak maksimal. Maka Allah suka kepada pekerja maksimal. Dan yang terakhir, sunnatullah menetapkan kesombongan dan kejahatan pasti binasa dan lenyap. Yang ingin bertanya kami persilahkan, waktu kita tinggal 6 menit lagi, ya. Kami persilahkan, Bapak. Silakan, Bapak. Ciptakan manusia satu sisi selain manusia. Itulah yang luas alam semesta yang begitu banyak triliunan bintang-bintang planet tersebut. Pertanyaan saya adalah, di dalam diskusi dikatakan besar ciptaanku, tapi lebih besar lagi hati hambaku. Kira-kira perbandingannya gimana ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, jadi ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada hati. Iza soluhat sairul jasadi kulluh. Kalau baik hati ini, inilah yang akan mengontrol baik semuanya. Tubuh kita jadi baik, jadi sehat. Dan perilaku kita jadi baik, jadi sehat. Kalau rusak hati ini, rusaklah seluruhnya. Kenapa? Karena memang kita adalah wakil Allah, sebagaimana disebut khalaifa fil ardi. Alam raya ini besar, tetapi dititipkan Allah bukan kepada dinosaurus. Seharusnya dinosaurus lah, ya kan, besarnya berapa kali lipat kita. Walaupun kata orang Nabi Adam itu panjangnya 6 hasta, mungkin sebesar inilah, setinggi ginilah Nabi Adam itu, sampai atap langit-langit itu. Tapi yang ianya, kita sekarang nggak sampai 2 meter gitu, ya kan.
Nah, tetap saja Allah mewakilkan alam raya yang besar ini kepada manusia. Jadi bukan besar fisiknya seperti kata Bapak tadi, tapi besar pengetahuan rohaninya. Maka disebutkan malaikat pun harus sujud kepada Adam. Karena apa? Karena Allah memberikan ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuan paling tinggi? Ilmu pengetahuan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud saya gini, kalaulah alam semesta itu dibawa ke dalam dimensi ruang, maka dia menempati satu tempat yang luas. Ya. Nah sekarang kan hati itu juga menempati satu ruang itu. Kalau disebutkan perbandingan ruang dimensi alam semesta jagat raya dengan alam semestanya hati tadi disebutkan di dalam hadis kursi yang lebih luas itu. Bagaimana perbandingannya menurut saya begitu? Iya, tentu saja perbandingannya lebih luas hati kita lah. Karena apa? Karena kita yang mengatur. Itulah tadi kata Al-Quranul Karim. Menariknya Bapak Ibu, tetap saja Al-Quran adalah sumber pertama dan hadis itu adalah sumber kedua. Jadi Al-Quran itu menjelaskan kita adalah wakil Allah. Jadi ruang dimensi alam yang begitu luasnya dibandingkan hati kita yang mengatur alam raya ini, tetap saja hati kita yang akan menentukan. Yang alam raya ini semua sudah terjadi dengan penuh apa? Musakhor, ditundukkan oleh Allah. Ini sudah baik semua ini. Tinggal kalau kita baik, maka kata Allah, kalau baik hati ini, maka baiklah dunia ini. Nah, kalau kita tak baik, tak baik. Walaupun di balik itu semua ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban terakhir mungkin yang bertanya lebih pandai, lebih tahu daripada yang ditanya gitu ya kan. Wallahu a'lam. Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa seluruh nabi ataupun rasul bahwa misi la ilaha illallah. Demikian sampai ke Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam agamanya Islam sampai ke Nabi Muhammad. Namun dalam kenyataan kita hidup sekarang ini, meskipun Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, itu agamanya disebutkan berbeda. Baik pun dalam Al-Quran disebutkan Nasara, Yahudi segala macam. Ini bagaimana korelasinya sebenarnya? Di mana terjadi penyimpangan? Kalau kenapa tidak disebut Islam dari seluruh itu, tapi ada disebut Yahudi ataupun Nasrani. Mohon penjelasan. Iya, benar sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Agama Nabi Isa itu washhad bi annana muslimun. Perkataan Hawariyin kepada Nabi Isa dan kepada dunia, saksikan bahwa kami Islam. Itu perkataan Hawariyin. Begitu juga umat Nabi Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati wahai anak-anakku yang mengaku bahwa nenek kalian Nabi Ibrahim, Ismail adalah paman kalian dan Ishak adalah ayah kalian, mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi memang sejarah Rasul mengatakan innad dina indallahil Islam, itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir dan tumbuh berkembang, itu sudah ada agama Nasrani dan Yahudi. Maka agama Nasrani dan Yahudi tidak tutup mata Islam mengatakan itu, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Musa telah terjadi distorsi dan umatnya menyatakan diri mereka sebagai Yahudi. Umatnya menyatakan dirinya sebagai Yahudi dengan menyatakan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun tadi. Atau begitu juga dengan Nabi Isa, dikatakan bahwa pengikut mereka menamakan risalah Nabi Isa ini dengan agama Nasrani, dengan Tuhannya yang tiga. Padahal Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan yang tiga itu. Maka agama Nasrani ini adalah agama buatan manusia, sebagaimana Yahudi adalah agama buatan manusia.
yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa berdasarkan Al-Quran tetap satu agama, yaitu Islam. Itu dia. Jadi siapakah yang menamakan Yahudi dan Nasrani yang tertuang di dalam Al-Quran? Umat manusia, dan Al-Quran sendiri mengadopsi itu. Sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa di dunia ini ada orang mensyirikkan Allah, dan Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tak tutup mata dengan berbagai macam bentuk kesalahan dan kebatilan. Untuk itu dia lahir dalam rangka hudan linnas, hudan lil muttaqin, untuk membenarkan jalan hidup manusia. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.